Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar. Semangat pagi. Ya, walaupun kita waktu beranjak siang, tetap kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Ibu Dewi Nuri Nurjana SPDMM. Saya adalah guru SMP 56 Kota Bekasi, berada di Jawa Barat. Sahabat rumah belajar, izinkanlah saya hari ini memaparkan materi untuk PPKN kelas 9 dalam tema yaitu bela negara. Baik, sahabat rumah belajar, mari kita simak. Konsep bela negara dalam lingkungan hidup. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita ingin mencari apa sih bela negara itu. Yang kedua, kenapa kita harus bela negara? Mengapa bela negara itu dikatakan sebagai usaha untuk mempertahankan NKRI? Sahabat rumah belajar, dalam tayangan berikut terdapat sejumlah siswa yang melaksanakan upacara bendera. Nah, upacara adalah sebagai salah satu sarana untuk menanamkan rasa disiplin dan cinta tanah air terhadap lingkungan sekolah. Sahabat rumah belajar, apakah kamu mengetahui makna bela negara? Nah, selanjutnya dalam bela negara terdapat komponen-komponen dalam mempertahankan negara antara lain yaitu adanya komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Apakah komponen-komponen itu? Nah, sebelum kita terangkan apa komponen tersebut, kita akan memberikan tentang dasar hukum mengapa bela negara diperlukan di negara Indonesia. Sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan tentang bela negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 7 MPR garis miring MPR garis miring tahun 2000. Nah, sahabat rumah belajar, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak saja dikatakan sebagai negara yang aman dan selamanya. Namun dalam perjalanannya NKRI pun akan mengalami bentuk-bentuk ancaman, baik ya ancaman berasal dari dalam negara NKRI maupun dari luar NKRI. Sahabat belajar, apakah bentuk ancaman tersebut? Ancaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman non-militer dan ancaman. Nah, ancaman itu bisa berupa agresi atau invasi dari negara lain, bisa juga sabotase, bisa juga spionase, ada juga ancaman-ancaman yang sifatnya pelanggaran-pelanggaran dari negara lain terhadap wilayah Indonesia. Nah, tentunya wilayah Indonesia ini yang sering kita mendengar adalah pelanggaran di laut. Sahabat rumah belajar, ancaman yang saya sudah katakan tadi, bahwa ancaman itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Tentunya ancaman ini tidak bisa kita diamkan begitu saja, baik dari yang dalam maupun dari yang luar negeri. Ancaman dari dalam negeri bentuknya sangat macam-macam. Ada yang ancaman berupa dalam bidang ekonomi, pertahanan keamanan, sosial budaya, politik, dan ideologi. Nah, sahabat rumah belajar, nanti akan dibuatkan dalam bentuk link-link yang agar kita link-link khusus untuk mengunjungi atau dalam Google Classroom agar kita dapat berkomunikasi secara komunikatif. Sahabat rumah belajar, kalau tadi kita berbicara mengenai ancaman dari dalam negeri, maka sekarang kita akan belajar mengenai ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri itu jauh masalahnya lebih besar atau lebih complicated. Nah, ancaman itu biasanya ada berupa ancaman ekonomi, ancaman pertahanan keamanan, ancaman sosial budaya, politik, dan ideologi. Baik, sahabat rumah belajar. Tentunya ancaman-ancaman itu sangat-sangat membuat bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Nah, untuk mempertahankan itu semua, kita sebagai warga negara perlu melaksanakan bela negara. Namun bela negara yang bagaimana? Berikut adalah bentuk-bentuk bela negara. Bentuk bela negara terdiri dari perjuangan fisik dan perjuangan jalur diplomasi. Untuk perjuangan fisik, tentunya ini sudah beberapa kali kita mendengar ada istilah pahlawan nasional, pahlawan revolusi, dan sebagainya. Dan berbagai perperangan di Indonesia baik sesudah merdeka maupun sebelum merdeka. Yang kedua adalah jalur diplomasi. Jalur diplomasi itu adalah perjuangan melalui perjanjian-perjanjian atau perundingan antar negara baik yang bersifat bilateral, regional maupun bersifat internasional. Itu pun dapat pernah kita lakukan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bagaimana cara mewujudkan bela negara itu?
Bela negara adalah salah satu perwujudan sikap cinta terhadap tanah air. Tentunya cinta tanah air sekarang dengan pada zaman dahulu berbeda. Pada zaman sekarang bentuk dari bela negara sebagai bentuk cinta tanah air buktinya lebih apa ya lebih lebih luas. Di antaranya misalnya dalam bidang ekonomi, bagaimana seorang warga negara mencintai produk dalam negeri, seorang warga negara dapat mengembangkan usaha perekonomiannya yang mampu mendukung perekonomian negara. Bagaimana dalam bidang politik? Tentu saja, misalnya seorang warga negara harus mentaati peraturan, seorang warga negara harus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Untuk sosial budaya, tentunya saat ini banyak sekali yang harus kita saring dengan nilai-nilai kristalisasi dari nilai luhur Pancasila. Kenapa? Banyak sekali budaya-budaya asing yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Tentunya itu adalah sebuah ancaman pula, walaupun secara tidak langsung tidak disadari oleh generasi muda. Sahabat rumah belajar, demikian materi yang Ibu sampaikan pada kali ini, yaitu mengenai bela negara. Saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.